Dan TV digital ini sudah support untuk selain VGA ya, ini HDMI juga VGA, jadi bisa buat monitor komputer. Ini bisa sudah support digital, jadi tidak perlu set-top box lagi. Ini sudah AV VC, ini VGA, HDMI dan USB bisa buat nonton film. Jadi ini saya buat cuma modal kayu, ya nggak modal kayu sih, dengan sederhana gitu maksudnya, dari kayu gitu, ini doang, dengan memasukkan layar laptop yang tidak kepake. Oke, kita mulai saja. Ini yang pertama kita buatkan adalah layar laptop, yang nantinya kita akan menentukan firmware apa yang akan diinstal. Jadi ini sangat diperlukan ya, tahu kodenya, maksudnya kode layarnya, biar tidak salah install. Dan paling gampang saya rekomendasikan supaya tidak usah cari firmware, ini kita screenshotkan ke penjual biar diinstalkan saja sama dia, biar tidak salah. Soalnya firmware-nya itu mahal, kalau beli bisa 100.000 lebih mahal dari mesinnya. Susah pokoknya, kecuali kalau Anda mempunyai firmware-nya sendiri, jadi tidak perlu install yang sesuai layar motherboard-nya. Ini motherboard kan universal, jadi perlu isi install firmware yang sesuai layar yang kita punya. Jadi kita tidak usah install, cukup memberikan kode layar yang kita punya biar diinstalkan penjual maksudnya. Jadi jangan salah pilih varian. Nanti salah pilih varian yang belum support digital kan repot nanti. Ini kabel yang kita butuhkan adalah kabel, ini kabel, ada yang kabel model gini. Kalau yang ini ada dua gini berarti tidak perlu inverter lampu backlight ya. Jadi ini sudah lebih irit, tapi biasanya layar lebih mahal kayak gini. Ini tidak perlu lampu inverter lampu lah gampangnya gitu. Kalau yang model ini ada ini colokannya, ini lampu layarnya. Nah ini perlu lampu layar inverter untuk menyalakan lampu layar lagi. Jadi agak perlu modal lagi. Nah inverternya biasanya kayak gini. Dan ini kalau beli yang single saja, ini kan yang bukan yang single kan, ini double. Kalau double untuk single bisa, syaratnya harus dikasih ini kan, ini double. Dan yang sini kalau dipakai satu harus dikasih ini milar dari dari lampu biasanya, yang sebelah sana maksudnya, kan yang dipakai cuma sebelah. Jadi yang satu harus dikasih ini milar biar bekerja inverter untuk menyalakan lampu layar. Soalnya kita memakai yang harus menambah inverter layarnya, jadi harus menambah inverter. Selanjutnya yang kita perlu adalah ini kabel untuk mengganti-ganti channel ataupun menu ataupun untuk remote. Nanti ini bisa buat sendiri ya, merakit sendiri IR remote. Jadi bisa di remote, tapi kita buat sendiri sensornya dari yang bekas gitu. Oke, kita mulai. Ini kayu pertama, dan kita perlu papan ini untuk biar tidak jomplang ya, atau guling TV kita. Ini kayu-kayu reng biasa, ini kita ukur berapa, harus kita gergaji biar rapi ya. Kita ukur, kita tandain biar presisi. Lanjut saja digergaji, tidak usah saya video soalnya ngotor-ngotori, langsung saja ini sudah jadi. Supaya lebih kuat kita harus mengasih double tip atau lem sebelum kita baut.
Nah, ini gunanya untuk biar yakin tidak goyang. Jadi ini sangat worth it ya, double tip ini. Dan setelah dirasa yakin, mari kita baut. Lanjut kita ukur. Nggak diukur sih, coba dipasang-pasang lah biar presisi. Kita baut, langsung baut saja layarnya biar tidak goyang atau jatuh. Dan ini sudah mantep ya. Yang kedua, kita ini kabelnya kita rapikan, ini kabel layar. Oke, cara masangnya gini ya, yang ujung sini, yang sini poknya, pokoknya yang plus. Kan biasanya kabelnya ada tanda merah, kabel layar itu ya, yang merah yang plus, jadi yang sana yang plus. Oke, inverternya kita pasang. Ini inverter untuk menyalakan lampu, dan ini tidak semua ya pakai inverter, jadi kita harus mengenali layar yang akan dipakai ya. Itu makanya fungsinya konsultasi tipe layarnya ke penjual itu gitu. Sebelum kita tes, untuk kita pasang-pasang, kita tes dulu ini nyala apa enggak. Ini pakai ini ya remote-nya, IR remote-nya yang asli, maksudnya yang dijual bebas, yang umumnya maksudnya. Nah, nanti kita akan kasih tutorial cara buat sendiri. Dan kalau tidak diinstal ya akibatnya gini ya. Kalau tidak diinstalkan firmware sesuai layar, maka nyalanya akan ngeblank hitam. Ini kita coba remote nyala, dan ini sudah nyala ya, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba kita matikan lampunya. Nah, cuma gini, nyala lampu hitam. Dan ini tandanya belum diinstal firmware, atau masih firmware-nya masih orisinil. Jadi kita perlu menginstal firmware dengan flash disk. Cari saja di Google, diekstrak, dan terserah cari. Tapi susah ya ini, download ini tidak mesti ada firmware yang cocok. Kita install, sebelumnya kita cabut dayanya, lalu kita pasang. Kedip-kedip ini sangat penting. Kalau posisi install, kalian install sendiri, jangan sampai listrik mati ya, nanti gagal, terus IC EEPROM-nya korup. Jadi harus perlu ganti IC EEPROM, nanti kan repot kalau ganti IC. Oke, tampilan pertama begini ya. Kita cari channel dulu, dan gambarnya pasti akan begini, kayak klise gitu ya. Ini mengatasinya, kita tekan input, kita ketik 1147 kalau nggak salah ya, bentar ya, 1147. Terus ini video, klik, terus panel apa itu, terus ini kita jeda, kita pilih ini yang jeda, ini LVDS itu. LVDS apa itulah, ini video pertama kan video gini, video diklik, terus paling bawah itu panel kontrol. Nah, tadi gitu pengaturannya. Nah, terus yang ini LVDS controller itu kita pilih yang cocok buat layar kita gitu. Yang lain tidak usah dirubah, tidak apa-apa, nanti dirubah malah ngeblank lagi, nginstal lagi. Nah, ini kan sudah betul kan, tidak, gambarnya tidak seperti klise lagi. Selanjutnya ini kita cabut semua, kita matikan. Kita cabut dan kita rapikan, tinggal finishing ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Kita percepat, ini kita double tip biar rapi, serapi mungkin. Ini kabelnya juga disiku biar rapi. Ini kita solasi biar rapi juga. Dan ini kabel IR-nya ini kita bisa buat sendiri ya. Kapan-kapan kita kasih tutorialnya. Ini dari ini
Ini biasanya CD bekas ya, kita cari ini kabel untuk IR nya MP3, ada juga ini hitam-hitam, lampu hitam kaki 3, ini cara buatnya gitu. Dan ini kita sudah buat ya, nanti kita buatkan videonya sendiri karena pembahasannya lumayan panjang. Kita rapikan, kita tes dulu ya ini bekerja apa enggak sebelum kita finishing. Kita remote, oh ternyata bekerja, padahal cuma gitu doang. Oke, kita matikan, kita finishing. Ini kita rapikan. Oke, ini sudah rapi. Dan kita baut motherboardnya. Motherboard dipasang, ini bagian inverter lampu, ini bagian layar, dan ini bagian remote. Oke, mantap. Kita baut, cukup 2 baut saja, soalnya lubangnya ada 2 doang. Usahakan ini kencang membautnya biar untuk kalau dicolok tidak meleot ya. Nah, ini sudah mantap, kabel speaker sudah mantap. Ini kita tes. Oke, sudah nyala. Ini hijau ini soalnya antenya belum tak copkan ya. Ini dicopkan. Coba. Oke, mantap. Dan ini sudah mendapatkan siaran, dan ini bisa untuk nonton, sudah support digital, juga bisa untuk monitor, bisa juga untuk VGA, HDMI, dan USB. Nah, mantap, sangat worth it. Ini dengan harga yang murah, dengan layar yang, tapi kalau bisa jangan kayak gini ya, ini kan kayak bahaya gitu, tidak ada covernya. Kalau bisa ada covernya biar nganutat. Cuma saya memang sengaja tidak ada covernya gini ya, biar ringkes saja sih saya, tapi tidak untuk ditiru kondisi tanpa cover gini ya. Kalau pengen, kalau bisa yang safety aja, ada cover dan mantap gitulah dilihat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.